Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, hiduplah seorang wanita bernama Naila. Sejak kecil, Naila tumbuh dalam pelukan kemewahan. Ia anak satu-satunya dari pemilik jaringan properti terbesar di kotanya. Semua yang ia mau bisa didapatkan hanya dengan satu panggilan. Mobil mewah, tas mahal, hingga sekolah di luar negeri, semua telah menjadi bagian dari kesehariannya. Tapi di balik senyuman dan pakaian berkelasnya, tersimpan rasa sepi yang perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Suatu hari, Naila memilih untuk melepas penat dari rutinitasnya. Ia ingin menikmati suasana baru, yang lebih sederhana, lebih jujur. Maka tanpa supir dan pengawalan seperti biasa, Naila mengendarai mobil kecilnya menuju sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu dikenal dengan keasriannya, sawah-sawah hijau yang luas, dan udara yang belum tercemar kebisingan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Naila bertemu dengan Arman. Arman adalah pemuda desa yang hidup sederhana. Ia bekerja sebagai tukang kayu, membantu ayahnya membuat perabotan rumah dari bambu dan kayu jati. Tangan Arman kasar oleh kerja keras, tapi sorot matanya jernih. Ia bukan tipe pria yang berbicara banyak, tapi sikapnya lembut dan penuh rasa hormat. Pertemuan mereka terjadi begitu sederhana. Saat Naila berhenti di pinggir jalan karena ban mobilnya bocor, Arman datang menawarkan bantuan. Tak ada basa-basi, tak ada rasa minder dari Arman walau ia sadar, wanita yang sedang dibantunya bukan orang biasa. Mereka mengobrol di bawah pohon rindang, ditemani suara angin dan nyanyian burung. Dan dari obrolan itulah, benih-benih rasa tumbuh. Hari demi hari, Naila kembali ke desa itu. Awalnya hanya ingin mengucap terima kasih, tapi kemudian berubah menjadi keinginan untuk melihat Arman. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak di sawah, duduk di warung kopi sederhana sambil membahas hal-hal kecil. Naila merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan, kejujuran, dan perhatian yang tulus tanpa embel-embel. Cinta itu tumbuh diam-diam, seperti embun pagi di atas dedaunan. Hingga pada suatu senja, di tepi danau yang tenang, Naila menatap Arman dalam-dalam dan berkata lirih, "Aku ingin menikah denganmu." Arman terdiam. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi di dalam hatinya, perasaan yang sama sudah lama tumbuh. Dan kini, tak ada lagi yang bisa menyembunyikannya. Cinta sejati memang tak mengenal batas. Tak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau seberapa banyak yang kamu miliki. Cinta, jika tulus, akan selalu menemukan jalannya. Kabar tentang keinginan Naila untuk menikah dengan Arman akhirnya sampai ke telinga kedua orang tuanya. Dalam ruang keluarga yang luas dan penuh kemewahan, Pak Surya dan Bu Rini duduk dengan wajah serius. Keduanya tak menyangka, anak semata wayang mereka, pewaris satu-satunya dari kerajaan bisnis keluarga, justru jatuh cinta pada seorang pemuda desa yang bahkan tak punya ijazah sarjana. "Apa maksudmu menikah dengan lelaki itu, Naila?" tanya Pak Surya dengan suara tegas, nyaris tak percaya. "Dia bukan siapa-siapa, Nak. Kamu itu wanita terpelajar, cerdas, calon pemimpin perusahaan. Kenapa kamu memilih orang seperti dia?" tambah Bu Rini, matanya berkaca-kaca antara marah dan kecewa. Naila berdiri tegak di hadapan kedua orang tuanya. Wajahnya tak lagi manja seperti biasanya, kini terlihat penuh tekad dan keberanian. "Karena hanya dia yang membuatku merasa dihargai, Bu. Pak. Arman mencintaiku karena aku Naila, bukan karena harta atau nama besar keluarga kita." Pak Surya berdiri, suaranya meninggi, "Papa tidak akan pernah menyetujui. Harta ini bukan dibangun dalam semalam. Kami tidak rela kamu hancurkan semuanya demi lelaki yang bahkan tidak bisa duduk di meja yang sama dengan para mitra bisnis kita." Seketika ruangan menjadi sunyi. Tapi Naila tidak mundur. Dengan suara yang pelan namun mantap, ia berkata, "Kalau Papa dan Mama tidak setuju, Naila tidak akan pernah menikah seumur hidup. Karena buat apa hidup dalam istana kalau hati ini kosong?" Ancaman itu bukan gertakan kosong. Naila memang anak satu-satunya. Tak ada pewaris lain. Tak ada cadangan. Kalimat Naila membuat kedua orang tuanya saling berpandangan. Rasa takut kehilangan, rasa cinta sebagai orang tua, dan kekhawatiran masa depan keluarga bertarung dalam diam. Hari-hari berikutnya dipenuhi perdebatan.
Bu Rini sempat mencoba membujuk dengan air mata, sementara Pak Surya mencari tahu siapa sebenarnya Arman. Tapi semakin dalam mereka mencari, mereka tidak menemukan satupun hal buruk tentang Arman. Justru yang mereka dapati adalah sikapnya yang jujur, rendah hati, dan rajin bekerja. Pada akhirnya, cinta Naila lebih kuat dari ego keluarga. Dengan berat hati, Pak Surya dan Bu Rini mengalah. Mereka tahu, memaksakan kehendak hanya akan menghancurkan hati anak mereka. Maka dengan suara lirih, Pak Surya berkata di meja makan pagi itu, "Kalau itu yang kamu inginkan, kami restui. Tapi ingat, ini adalah keputusanmu. Jalani dengan tanggung jawab." Air mata menetes dari mata Naila. Ia tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Dan di hari itu, dua dunia yang berbeda mulai saling mendekat, demi cinta yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Desas-desus pun mulai menyebar. Kabar tentang pernikahan Naila dengan Arman menjadi bahan pembicaraan di kalangan keluarga besar, rekan bisnis, bahkan sahabat-sahabat terdekat Naila. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang mencibir. Mereka mempertanyakan satu hal yang sama, kenapa Naila yang bisa memilih siapapun, justru memilih pria miskin dari desa? Di balik senyum Naila yang tampak tenang, ia menyimpan kisah yang tak banyak orang tahu. Arman memang tak punya kekayaan. Ia tak punya mobil mewah, tak punya rumah bertingkat, bahkan tak pernah sekalipun makan di restoran bintang 5. Tapi Arman punya satu hal yang selama ini tak pernah ia temukan di dunia orang tuanya, rasa menghargai. Arman memperlakukan Naila bukan sebagai putri pengusaha besar, tapi sebagai seorang wanita yang pantas dicintai dengan tulus, tanpa syarat. Ia selalu membuka pintu untuknya, mendengarkan cerita Naila dengan penuh perhatian, dan membiarkan Naila menjadi dirinya sendiri. Tak ada tuntutan, tak ada tekanan. Sementara kedua orang tuanya, meski sayang, kerap menilai Naila dari prestasi dan pencapaian. Sejak kecil Naila diajari untuk layak dibanggakan. Ia harus selalu tampil sempurna, anggun, dan menjaga nama baik keluarga. Tapi bersama Arman, Naila merasa bebas tertawa, menangis, bahkan marah tanpa takut dihakimi. Bersama Arman, ia bisa menjadi manusia biasa. Suatu malam, saat Naila duduk berdua bersama sahabat lamanya, Mira, di balkon rumah, Mira pun akhirnya bertanya langsung, "Lah, kamu serius sama Arman? Aku cuma takut kamu salah pilih." Naila tersenyum pelan. Matanya menatap bintang-bintang di langit. "Aku tahu banyak yang mengira aku gila. Tapi Arman, dia membuatku merasa istimewa, bukan karena aku siapa, tapi karena aku adalah aku. Dia nggak menjanjikan dunia, tapi dia memberiku kedamaian. Dan itu, lebih mahal dari apapun." Arman memang miskin secara materi, tapi mentalitasnya tidak. Ia punya prinsip hidup, tanggung jawab, dan keberanian untuk berdiri sejajar dengan siapapun tanpa rasa rendah diri. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah mengandalkan belas kasihan. Bahkan ketika banyak orang meremehkannya, ia tetap berdiri tegak dan membuktikan dirinya dengan perbuatan, bukan kata-kata. Dan itulah yang membuat Naila jatuh cinta. Seorang pria yang tidak berusaha memiliki dunia, tapi mampu memberikan dunia hanya dengan cara mencintai yang benar. Hari itu akhirnya datang, hari di mana Naila resmi menjadi istri dari Arman. Tak ada pelaminan mewah, tak ada pesta di hotel bintang 5. Pernikahan mereka digelar sederhana di balai desa, hanya dihadiri keluarga dekat, warga sekitar, dan beberapa sahabat yang benar-benar tulus. Tapi justru disitulah kehangatan terasa nyata. Senyum Naila dan Arman mengalahkan segala kemewahan dunia. Setelah menikah, Naila mengikuti suaminya tinggal di rumah kecil di pinggiran desa. Dinding rumah dari kayu, atap seng yang kadang bocor saat hujan deras, dan dapur kecil yang hanya cukup untuk satu orang berdiri. Tapi tak ada satupun keluhan dari bibir Naila. Justru ia merasa hidupnya baru saja dimulai. Setiap pagi, Naila bangun sebelum matahari terbit, membantu Arman menyiapkan dagangan. Arman mulai membuka usaha kecil-kecilan, berjualan kerajinan tangan dan bahan dapur di pasar tradisional. Naila yang dulu tak pernah menyentuh pisau dapur, kini dengan cekatan mengemas barang, melayani pembeli, bahkan ikut memikul keranjang ke pasar. Warga pasar pun heran. Mereka tidak menyangka wanita anggun yang biasanya hanya mereka lihat di televisi atau majalah, kini berdiri di samping lapak,
tertawa bersama mereka, bercakap hangat dengan pelanggan, dan tak ragu menyeka keringat dari wajah suaminya. Arman sendiri tetap menjadi pria yang sama seperti saat pertama kali Naila mengenalnya, jujur, amanah, dan rendah hati. Ia tak pernah tergoda menyentuh uang yang bukan haknya. Ia selalu mengembalikan uang lebih, menimbang dengan tepat, dan menyapa setiap pelanggan dengan senyum tulus. Dari situlah perlahan-lahan kepercayaan dan rezeki mengalir deras. Namun di balik kesederhanaan itu, badai kecil masih berhembus dari arah lain. Di kota, Pak Surya belum sepenuhnya ikhlas. Ia merasa anaknya dibutakan cinta dan hidup dalam kemiskinan yang tidak pantas untuk pewaris bisnis sebesar Naila. Dalam diam, ia mengirim orang untuk mengawasi kehidupan Naila, mengintip dari jauh, mencatat segala hal, berharap suatu hari Naila menyerah dan pulang kembali. Tapi Naila tahu. Ia tahu langkahnya diawasi, bahkan beberapa orang di pasar mulai bertanya-tanya siapa pria berkacamata hitam yang sering berdiri di pojok warung kopi. Namun ia tetap tenang. Ia menolak semua kiriman uang, mobil, bahkan rumah baru yang diam-diam ditawarkan ayahnya. Suatu sore, Naila menulis surat untuk ayahnya. "Papa, aku tahu Papa belum bisa menerima pilihanku. Tapi aku bahagia, sungguh bahagia. Aku tidak butuh istana jika hatiku damai di gubuk kecil ini. Aku percaya pada suamiku, dan aku mohon, percayalah juga pada cinta yang membuatku memilihnya." Surat itu dikirim tanpa harapan dibalas. Tapi Naila tak peduli. Ia telah memilih jalan hidupnya, dan ia siap menjalaninya. Karena bagi Naila, cinta yang sederhana namun tulus, jauh lebih berarti dari segala kemegahan yang semu. Waktu terus berjalan. Usaha kecil Arman di pasar mulai dikenal banyak orang. Bukan karena besar atau mewah, tapi karena satu hal yang langka, kejujuran. Barang dagangannya selalu pas takaran, harganya jujur, dan pembelinya diperlakukan seperti sahabat. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang penuh persaingan, Arman berdiri sebagai sosok yang teguh pada prinsip. Pada suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya dari negeri tetangga. Ia tengah mencari mitra dagang yang bisa dipercaya untuk memperluas usahanya di bidang kerajinan dan bahan alami. Setelah berkeliling dan mendengar cerita dari banyak orang, namanya berkali-kali mengerucut pada satu nama, Arman. Tanpa ragu, sang saudagar datang langsung ke lapak kecil milik Arman. Ia memperkenalkan diri, lalu membeberkan rencana besar yang ia bawa. "Aku ingin kamu ikut denganku ke negeri seberang. Kita bangun usaha bersama di sana. Kamu tidak perlu menjadi pegawai, kamu akan jadi mitra. Tapi kamu harus siap merantau, mungkin untuk waktu yang cukup lama." Malam itu, Arman duduk bersama Naila di teras rumah kayu mereka. Angin malam berhembus lembut, bintang-bintang menghiasi langit desa yang sunyi. Dengan suara hati-hati, Arman berkata, "Sayang, aku tahu ini mendadak. Tapi aku percaya ini bukan kebetulan. Ini kesempatan, bukan untukku saja, tapi untuk kita." Naila terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia bangga, sangat bangga pada suaminya. Tapi di sisi lain, bayangan akan ditinggal jauh membuat dadanya sesak. "Berapa lama kamu akan pergi?" tanyanya pelan. "Beberapa bulan, mungkin lebih. Tapi aku janji, aku akan pulang. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Aku ingin usaha ini juga menjadi warisan untuk anak-anak kita nanti," jawab Arman, menggenggam tangan Naila dengan hangat. Naila menatap suaminya dalam-dalam. Di matanya, tak ada keraguan. Hanya cinta yang besar dan tekad yang tulus. "Kalau ini jalanmu, aku akan mendukung. Tapi aku tidak akan menangis saat kamu pergi. Karena aku percaya, kamu akan pulang membawa kebaikan." Hari perpisahan pun tiba. Warga desa mengantar Arman dengan doa dan pelukan. Naila berdiri di samping mobil yang akan membawanya ke bandara, senyumnya kuat walau matanya berkaca-kaca. Sebelum berangkat, Arman membisikkan doa di telinga istrinya, lalu memeluknya erat. "Doakan aku, ya?" Dan Naila pun menjawab, "Selalu." Perpisahan bukanlah akhir. Bagi mereka, ini adalah awal dari fase baru, di mana cinta harus diuji oleh jarak, dan keyakinan menjadi jembatan di tengah rindu. Fajar masih malu-malu muncul di ufuk timur saat Arman bersiap meninggalkan rumah kecil mereka.
Suara ayam berkokok dan langkah kaki warga desa yang mulai beraktivitas menjadi saksi perpisahan dua insan yang saling mencinta. Di sampingnya, Naila berdiri dengan senyum yang ditahan. Ia ingin tampak tegar, meski hatinya bergolak oleh rindu yang akan segera berjarak. Perjalanan menuju pelabuhan diiringi keheningan. Hanya suara angin pagi dan deru kendaraan sederhana mereka yang menemani. Saat kapal mulai mengisi penumpang, Arman menggenggam tangan istrinya, menatap mata Naila dalam-dalam. Setiap rupiah yang kukirim, setiap surat yang kau terima, itu bukti bahwa cintaku tak pernah pergi. Naila mengangguk pelan. Dan setiap doa yang kukirimkan dalam sujudku, adalah tali yang akan menarikmu pulang suatu hari nanti. Kapal perlahan menjauh, membawa Arman ke negeri tetangga. Naila berdiri di tepi dermaga, mengusap air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena cinta yang dalam. Hari-hari pun bergulir. Setiap bulan, Naila menerima surat dari Arman. Tulisannya rapi, penuh kisah tentang bagaimana ia bekerja keras, jatuh bangun membangun bisnis bersama saudagar yang kini menjadi temannya. Dalam setiap surat, Arman menyelipkan kata-kata cinta, penguatan, dan rindu yang tertahan. Tak hanya itu, Arman pun selalu mengirimkan sebagian dari hasil jerih payahnya. Naila tak menghamburkannya. Ia belajar mengelola keuangan dengan bijak, membuka warung kecil di rumah mereka, membantu ibu-ibu desa membuat kerajinan yang dijual secara daring, bahkan menyimpan sebagian untuk rencana masa depan mereka. Dari rumah yang dulunya reot, kini perlahan berdiri bangunan sederhana namun kokoh. Bukan karena kemewahan, tapi karena kerja keras dan kejujuran yang menjadi pondasinya. Warga desa mulai menghormati Naila bukan hanya sebagai istri Arman, tapi sebagai sosok tangguh yang setia, cerdas, dan rendah hati. Banyak yang tak percaya, wanita yang dulu hidup dalam kemewahan, kini menjadi inspirasi bagi banyak ibu muda di desa. Dan meski Arman hanya bisa pulang setahun sekali, setiap kepulangannya selalu penuh kebahagiaan. Mereka akan berjalan menyusuri sawah yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka. Di sana, mereka berbincang seperti dulu, sederhana, tapi hangat. Jarak tak pernah benar-benar memisahkan hati yang setia. Justru dalam jeda waktu itulah, cinta mereka tumbuh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih dewasa. Tahun kedua pernikahan mereka membawa kabar paling membahagiakan. Di tengah rumah sederhana itu, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik, dengan mata bening seperti ayahnya dan senyum lembut seperti ibunya. Naila menamainya Aira, yang berarti, yang membawa angin sejuk. Bagi Naila, kehadiran Aira adalah bukti bahwa cinta mereka kini telah menjelma dalam wujud yang paling suci. Meski Arman masih berada di negeri seberang, ia menyambut kabar kelahiran Aira dengan penuh sukacita. Dalam surat-suratnya, ia mengungkapkan kerinduan yang tak tertahankan. Titip Aira dalam pelukanmu, sayang. Nanti, saat aku pulang, biarkan aku jadi ayah yang bisa membuatnya bangga. Setiap malam, Naila membacakan surat Arman pada Aira, meski si kecil belum memahami arti kata-katanya. Ia percaya, suara cinta seorang ayah akan sampai ke hati anak, meski lewat lembaran kertas. Namun memasuki tahun ketiga, angin tiba-tiba berubah arah. 1 bulan berlalu, tak ada surat. Naila mengira mungkin Arman terlalu sibuk. Tapi kemudian bulan kedua pun sunyi. Lalu bulan ketiga, keempat, dan tak ada kabar. Tak ada uang kiriman. Tak ada berita. Tak ada jejak. Naila mulai gelisah. Setiap kali suara sepeda motor berhenti di depan rumah, ia berlari keluar, berharap tukang pos membawa surat dari Arman. Tapi yang datang hanya sunyi. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menyarankan Naila untuk menghubungi keluarga saudagar yang membawa Arman dulu, tapi mereka pun tak tahu apa-apa. Dia pergi ke pelosok desa lain untuk urusan bisnis. Setelah itu, hilang kabar, begitu kata mereka. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Naila tak pernah sedikit pun mengutuk atau meragukan suaminya. Ia tahu, hatinya dan Arman saling terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kehadiran fisik, iman dan doa. Setiap malam, setelah menidurkan Aira, Naila mengangkat tangannya ke langit. Air matanya jatuh dalam diam. Ya Allah, dimanapun suamiku berada, lindungilah dia. Jangan biarkan ia kehilangan arah. Jangan biarkan hatinya lemah.
bawa dia kembali pulang, jika itu takdirnya. Tapi jika tidak, cukupkan aku dengan kesabaran untuk tetap percaya. Rumah mereka masih berdiri. Warung kecil itu masih buka. Naila tetap menjalani hari dengan senyuman untuk Aira, meski hatinya rapuh. Ia tahu, kadang Allah menguji cinta bukan dengan pertengkaran, tapi dengan kehilangan kabar. Dan disitulah kesetiaan diuji, dalam sepi, dalam sabar, dalam doa yang tak pernah henti. Suatu malam yang sunyi, ketika hujan rintik-rintik jatuh di atap rumah mereka yang hangat, Naila tengah menidurkan Aira di pangkuannya. Lampu minyak berayun perlahan tertiup angin, dan di luar hanya terdengar suara jangkrik serta desir daun-daun yang basah. Hatinya masih saja setia berharap, walau tak ada satu surat pun datang dalam setahun terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat di halaman. Pintu rumah diketuk perlahan. Naila mendekat dengan degup jantung tak beraturan. Ia membuka pintu perlahan, dan di sanalah sosok itu berdiri. Arman. Dengan janggut yang sedikit tumbuh, tubuh yang tampak lebih kurus namun sorot mata yang masih sama hangatnya. Hanya butuh 1 detik, dan tubuh Naila langsung memeluk lelaki itu tanpa suara, hanya isak bahagia yang pecah di antara hujan dan malam. Aira yang terbangun pun ikut tertawa kecil, seolah mengenali aroma ayahnya yang sempat hilang dari pelukan. Aku pulang, lah, dan aku tak akan pergi lama lagi, bisik Arman di telinga istrinya. Sejak malam itu, rumah kecil mereka kembali utuh. Arman membawa cerita bahwa ia sempat jatuh sakit dan terjebak di pelosok daerah terpencil, jauh dari kota dan komunikasi. Tapi setelah sembuh, ia bertekad untuk pulang, dan kini ia bekerja di kota tak jauh dari desa, sebagai pengelola gudang milik saudagar yang dulu menjadi mitranya. Setiap subuh, Arman bangun sebelum matahari terbit, mencium kening Naila dan Aira, lalu pergi bekerja. Dan meski ia kembali larut malam, ia selalu pulang. Tak ada lagi perpisahan panjang, tak ada lagi surat, yang ada hanya pelukan hangat setiap malam. Naila pun kini hidup dengan lebih tenang. Ia tak lagi menunggu surat, tapi menyiapkan teh hangat dan baju bersih untuk suaminya. Senyumnya tak pernah lepas, setiap kali pintu rumah diketuk lembut saat malam turun. Keluarga kecil itu kembali merajut kebahagiaan dari hal-hal paling sederhana. Beberapa minggu kemudian, keluarga Naila datang berkunjung. Pak Surya dan Bu Rini, meski sempat gengsi, akhirnya tak kuasa menahan rindu terhadap putri dan cucu mereka. Saat mereka tiba, rumah itu tak lagi terlihat menyedihkan. Sederhana, iya, tapi bersih, rapi, dan penuh dengan tawa. Saat melihat Aira berlari menyambut kakeknya, mata Pak Surya memerah. Dan ketika melihat Naila menggandeng tangan Arman dengan bangga, ia tahu, anaknya telah memilih dengan benar. Tidak semua cinta harus dibungkus dengan emas. Kadang, cukup dengan rumah kayu, meja makan sederhana, dan cinta yang selalu pulang meski lewat malam. Cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu di rumah besar keluarga Naila, suasana masih seperti biasa, tenang, dengan aroma bunga melati dari taman yang dirawat sejak lama. Pak Surya tengah membaca koran di beranda, sementara Bu Rini menyiapkan teh hangat. Hari itu tampak biasa, sampai seorang tamu tak dikenal datang mengetuk pintu. Seorang pria tua berpeci dan berjaket lusuh berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun sorot matanya menyimpan sebuah kabar yang berat. Ia memperkenalkan diri sebagai orang suruhan dari saudagar besar di negeri seberang, tempat Arman dahulu bekerja. Dengan suara pelan dan sedikit terbata, pria itu membuka suara, "Saya datang membawa kabar tentang Arman." Pak Surya dan Bu Rini langsung menajamkan pendengaran. Hati mereka terasa digigit rasa tak enak. Sebenarnya, sudah lama kami mencari keluarga beliau. Tapi kami tak tahu harus kemana. Baru akhir-akhir ini kami temukan alamatnya. Pria itu menatap mereka, lalu melanjutkan, Arman telah tiada. Ia tidak selamat dalam perjalanan pulang, saat kapal kecil yang ia tumpangi karam karena badai. Itu terjadi lebih dari setahun yang lalu. Suasana seketika menjadi senyap. Teh yang baru saja diseduh oleh Bu Rini tumpah dari tangan. Pak Surya terdiam, bibirnya mengatup kaku, dan tangan di atas meja mengepal perlahan. Keduanya saling menatap tanpa kata. Dada mereka seolah dihantam petir dari langit cerah. "Kenapa, baru sekarang?" Suara Bu Rini akhirnya keluar,
lirih dan nyaris tak terdengar. Tak ada identitas yang lengkap dan semua barang milik almarhum hanyut. Tapi dari ciri-ciri, pakaian, dan cerita warga setempat, kami yakin itu Arman. Baru setelah bertahun-tahun, barulah kami dapatkan kejelasan dan kami datang ke sini untuk menyampaikan amanah terakhir. Pria itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil, berisi catatan bertuliskan tangan Arman yang ditemukan di antara barang yang diselamatkan. Sebuah doa, pesan rindu, dan amanah agar istrinya tidak merasa sendiri. Ia menulis bahwa jika ia tak bisa pulang, maka cintanya akan tetap hadir lewat Aira dan semua kebaikan yang telah ia tanam selama hidup. Hari itu, langit mendung tanpa hujan. Pak Surya dan Bu Rini menatap bungkusan kecil itu dengan tangan bergetar. Mereka tahu, mereka harus menyampaikan kabar ini kepada putri mereka. Kepada Naila, yang selama ini hidup dalam keyakinan bahwa suaminya akan selalu pulang, meski larut malam. Dan itu adalah hal paling berat yang harus mereka lakukan. Sore harinya, mereka berangkat ke desa, membawa kabar yang akan mengguncang dunia Naila. Bukan karena ingin menghancurkan harapan, tapi karena cinta tak bisa terus bergantung pada bayang-bayang. Ada saatnya kenyataan pahit harus diterima, agar luka bisa benar-benar sembuh, meski butuh waktu. Karena bahkan cinta yang paling tulus pun, harus bisa mengikhlaskan. Di suatu tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia, langit malam tampak cerah. Bulan menggantung utuh, cahayanya memantul lembut di permukaan danau kecil yang tenang. Angin malam berembus pelan, membawa keheningan yang damai. Di bawah sebatang pohon rindang, dua sosok duduk berdampingan. Arman dan Naila. Mereka tidak banyak bicara, hanya memandangi bulan, menikmati kesunyian yang terasa hangat, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Senyuman tipis tergambar di wajah Naila, sementara Arman menatapnya penuh cinta, dengan sorot mata yang begitu dalam. Naila, bisik Arman lirih, jika suatu hari nanti aku tidak bisa lagi bersamamu seperti ini, jangan sedih terlalu lama, ya. Naila menoleh. Wajahnya penuh tanda tanya, namun ia tak menyela. Aku ingin kamu tetap jadi perempuan yang kuat. Wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa membesarkan Aira dengan kasih sayang dan keberanian. Arman menghela napas panjang. Jangan pernah merasa sendiri. Karena cinta itu, tidak selalu harus hadir dalam bentuk fisik. Selama kamu mengingatku dalam doa, aku akan selalu di dekatmu. Air mata mulai menggenang di mata Naila. Tapi bukan karena duka. Ia tahu, malam itu bukan sekadar mimpi. Bukan pula ilusi. Tapi hadiah dari Allah, sebuah pertemuan jiwa yang melampaui batas dunia. Aku takut, bisik Naila, aku takut kehilanganmu. Arman menggenggam tangan istrinya, hangat dan tenang. Kamu gak kehilangan aku. Aku cuma berpindah tempat. Tapi cintaku, doaku, dan bagian diriku, semua ada di dalam Aira. Rawat dia seperti kamu merawat kita. Langit malam semakin pekat. Bulan bersinar lebih terang, seolah ingin merekam percakapan mereka sebagai saksi abadi. Aku bangga padamu, Naila, lebih dari yang bisa kuucapkan. Dan suatu hari nanti, Aira akan bangga punya ibu sepertimu. Lalu pelan-pelan, bayangan Arman mulai memudar, seperti disapu kabut tipis. Tapi senyumannya tetap tertinggal di dalam hati Naila yang kini mengalirkan air mata dalam diam. Ia terbangun di tengah malam. Nafasnya berat, dadanya sesak, tapi ada kehangatan yang mengalir di dalam jiwanya. Tak ada yang berubah di rumah kecil itu. Tapi sejak malam itu, langkah Naila menjadi lebih kuat. Tatapannya lebih tegas. Dan pelukannya pada Aira menjadi lebih dalam, lebih bermakna. Cinta yang ditinggalkan Arman, kini berubah menjadi kekuatan yang tak akan pernah habis. Pagi itu, matahari baru saja menyembul malu-malu dari balik bukit. Udara masih segar, embun belum mengering di daun-daun sekitar halaman rumah kecil itu. Di dalam, Naila tengah menyisir rambut Aira sambil bersenandung kecil. Senyumnya belum hilang sejak malam tadi, malam yang baginya seperti mimpi paling indah. Ia merasa hatinya utuh kembali. Arman telah hadir, menenangkan, dan menguatkannya. Namun pagi itu membawa tamu yang tak diundang. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun Pak Surya dan Bu Rini, wajah mereka muram, langkahnya berat.
Keduanya datang membawa beban yang tak mudah, kabar duka yang tertunda, yang baru sempat mereka pahami kemarin. Naila membuka pintu dengan wajah cerah, namun ekspresinya berubah seketika melihat raut wajah orang tuanya. "Kami ingin bicara, Nak," ucap Pak Surya, suaranya parau. Ia duduk perlahan, menatap anaknya yang kini terlihat jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Bu Rini menggenggam tangan Naila. "Kami baru saja mendapat kabar dari seseorang, orang yang pernah bekerja dengan Arman." Naila menoleh dengan pandangan heran. "Arman sudah tiada, Nak. Dia tidak selamat di laut saat hendak pulang. Itu sudah terjadi lebih dari setahun lalu." Kalimat itu menghantam Naila seperti badai yang datang tanpa peringatan. Ia terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar, tubuhnya menegang. Lalu, matanya menatap kedua orang tuanya dengan pandangan tajam. "Tidak," ucap Naila lirih. "Kalian salah. Kalian bohong." Pak Surya terkejut. "Nak, kami tidak ingin membuatmu sedih. Tapi ini kebenaran. Kami bawa buktinya. Kami hanya..." Naila bangkit berdiri. "Semalam, aku masih bersamanya. Kami duduk berdua di bawah bulan. Dia berbicara padaku. Dia memelukku. Arman masih di sini." Air matanya mulai jatuh, tapi ia menahannya. Hatinya bergejolak antara kenyataan dan harapan, antara cinta dan luka yang belum siap disentuh. "Kalian tidak pernah suka padanya, bahkan sejak awal. Sekarang kalian datang dan membawa kabar seperti ini? Apa kalian masih belum puas menghancurkan pernikahanku? Dia sudah membuktikan segalanya pada kalian. Tapi kalian tetap melihat dia dengan mata yang sama, mata yang meremehkan." Pak Surya mencoba mendekat, tapi Naila mundur, mengangkat tangannya. "Pergilah. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aku tidak butuh berita yang membuat jiwaku hancur. Aku hanya butuh ketenangan, bersama anakku, bersama kenangan Arman." Tangis Bu Rini pecah, namun Naila tidak menggubris. Ia memeluk Aira yang masih polos, belum mengerti apapun. Pelukan itu erat, seolah ia takut kehilangan satu-satunya bagian Arman yang masih nyata di dunia ini. Dan dengan suara bergetar, ia berkata kepada Aira, "Kita tetap punya rumah, Nak, walaupun tanpa ayah. Karena cinta ayah akan tetap hidup di sini." Ia menyentuh dadanya, lalu mencium kening putrinya. Pak Surya dan Bu Rini pun pergi perlahan, tanpa kata. Langkah mereka berat, dihantui penyesalan, namun juga dihantui dinding keras yang telah mereka bangun sendiri sejak awal. Dinding yang kini memisahkan mereka dari anak yang dulu mereka jaga dengan segala aturan. Di rumah kecil itu, hanya tersisa dua sosok, seorang ibu yang terluka, dan anak kecil yang masih memeluk harapan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berembus lembut membawa aroma bunga melati yang Naila tanam sendiri di pekarangan. Di dapur, wangi masakan khas kesukaan Arman memenuhi udara. Ia berdandan anggun dengan kebaya sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, wajahnya bercahaya dalam temaram lampu minyak. Di ruang makan kecil mereka, Naila telah menyiapkan segalanya, 2 piring nasi hangat, sayur bening kesukaan Arman, dan secangkir teh manis. Aira sudah tertidur pulas di kamar, dan malam itu Naila hanya ingin satu hal, makan malam berdua dengan suaminya. Tak lama, Arman datang seperti biasa. Senyumannya hangat, langkahnya tenang. Mereka makan bersama, berbincang ringan seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada tanda-tanda akan ada sesuatu yang berbeda. Namun hati Naila terasa ada yang ganjil. Setelah selesai makan, Naila mengajak Arman duduk di ruang tengah. Ia mengeluarkan album foto dari dalam lemari, foto pernikahan mereka, yang dibalut sederhana tapi penuh cinta. "Lihat ini, Mas, waktu itu kita nggak punya apa-apa, tapi aku bahagia banget," ucap Naila sambil tersenyum. "Masih ingat?" Arman hanya mengangguk pelan. Tatapannya dalam, tapi kosong. Kemudian Naila menunduk. Suaranya mulai bergetar. "Tadi pagi, Papa dan Mama datang. Mereka bilang, Mas sudah nggak ada." Ia menatap suaminya, air matanya mulai menggenang. "Mas, itu benar?" Arman diam. Wajahnya menegang. Tak ada jawaban. "Mas," jawab aku,
Naila memohon. Dengan pelan, Arman berdiri dan berjalan keluar rumah. Naila mengejarnya. Mereka berdiri di bawah cahaya bulan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan di sanalah, Naila melihatnya, wajah Arman mulai berubah. Kulitnya menjadi pucat, matanya sayu, dan tubuhnya seperti diselimuti cahaya kabut tipis. Nafas Naila tercekat. Ia menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, ini apa maksudnya?" bisiknya ketakutan. Arman menatapnya dengan penuh kasih, namun tak lagi hangat seperti biasanya. "Maafkan aku, lah. Aku memang sudah tiada. Aku tenggelam di laut waktu itu. Aku tidak bisa pulang. Tapi doamu, cinta dan rindumu yang tak pernah putus, membawaku kembali. Allah mengizinkanku menepati janji untuk pulang. Meski hanya sebentar." Naila jatuh berlutut. Mas bohong. Ini nyata. Mas bersama aku, makan bersamaku, kita membesarkan Aira, ini bukan mimpi." Air mata membanjiri wajah Naila. Tapi Arman hanya tersenyum, menunduk, lalu berlutut di hadapannya. "Lah, aku sudah tenang. Tugasku selesai. Sekarang giliran kamu untuk berdiri. Jadilah ibu yang kuat. Didik Aira dengan cinta. Dan jika nanti waktunya tiba, kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih indah dari dunia ini." Naila menangis dalam pelukannya. Tapi pelukan itu mulai terasa hampa. Tiba-tiba, Bunda. Naila membuka mata. Pagi telah tiba. Cahaya matahari menyelinap masuk ke sela jendela. Aira berdiri di samping tempat tidur, memegang tangan ibunya yang masih basah oleh air mata. Naila memeluk putrinya erat. Hari itu, Naila menyiapkan meja makan seperti biasanya, tapi hanya satu piring. Di sampingnya, ia meletakkan piring kosong dan segelas air. "Makan pagi, Mas. Hari ini, aku akan kuat, seperti janji kita." Langkah Naila kini lebih tegap. Tatapannya tak lagi ragu. Ia mulai menulis kembali, membantu warga desa, dan menjadi panutan bagi para ibu muda. Dalam hatinya, ia tahu, cinta sejati tak pernah benar-benar pergi. Karena yang sungguh mencintai, akan selalu pulang. Meski hanya dalam doa. Tamat. Dalam hidup, cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia datang lewat ujian, kehilangan, bahkan perpisahan. Tapi cinta yang tulus, tidak pernah hilang. Ia tinggal dalam doa, menguatkan jiwa, dan tumbuh menjadi cahaya yang menuntun langkah. Naila adalah cerminan kekuatan seorang wanita yang setia. Ia tidak menyerah pada kesedihan, dan justru bangkit dengan cinta yang diwariskan oleh suaminya. Karena sejatinya, perpisahan hanyalah sementara. Yang abadi, adalah amal dan kasih sayang yang tertanam dalam hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. "El yukallifulhu nafsan il wus'ah." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap cobaan yang datang pasti bisa dilalui. Dan Allah tahu, hambanya mampu, bahkan di saat kita merasa paling lemah sekalipun. Untuk kalian yang sedang diuji dalam cinta, keluarga, atau kehilangan, percayalah bahwa dalam setiap air mata yang jatuh dengan keikhlasan, ada kekuatan yang sedang tumbuh diam-diam. Tetaplah menjadi kuat. Tetaplah mencintai dengan doa. Karena cinta yang dibangun dengan keikhlasan akan kekal, bahkan sampai akhir hayat. Merpati 2 terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hati Kuning.